Ini tergantung Anda mengambil versi yang mana, ya. Ketika memang istri bertobat, tapi Anda belum bisa menerima dengan perasaan sakit hati tentunya yang Anda rasakan, ini juga kemungkinan besar memang. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apakah istri selingkuh boleh atau bahkan harus dicerai. Nah, kini kita akan bahas ya secara mendasar berdasarkan hukum yang ada, ya. Tentunya ini mengacu atau merujuk kepada hukum Islam dan juga hukum negara. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen, dan juga dukung terus channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar di setiap harinya. Nah, kira-kira ini kita mengacu kemana dulu sehingga ketika istri selingkuh ini boleh atau bahkan harus dicerai. Nah, tentunya di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui kenapa harus seperti itu. Nah, yang pertama adalah ketika orang tersebut memang diyakini ya telah melakukan perzinahan, ya, di antara kedua orang ini salah satunya sudah menikah atau bahkan dua-duanya sudah menikah. Nah, hal ini pun tidak serta-merta kita mengambil kesimpulan sendiri. Nah, ini tentunya ada beberapa hal yang harus dilewati ketika memang sudah terjadi seperti ini, ya. Ini tentunya hal yang sangat tidak diinginkan, karena untuk mengungkap sebuah perselingkuhan yang sampai mengarah kepada perzinahan ini bukanlah hal yang mudah, atau di sini dibutuhkan proses panjang, ya. Ini adalah langkah yang pertama ketika memang diduga atau bahkan diyakini seseorang sudah melakukan perzinahan dan satu di antaranya sudah menikah atau bahkan dua-duanya sudah menikah. Ini yang pertama yang harus Anda pahami dulu, karena perselingkuhan tidak semuanya berakhir dengan kontak fisik atau perzinahan, karena perselingkuhan dibagi beberapa definisi yang ada. Walaupun judulnya itu adalah tetap selingkuh juga, namun tentunya di sini ada tingkatan yang harus dipahami sama-sama. Kemudian yang kedua adalah ketika perzinahan itu memang bisa dibuktikan. Nah, ini tentunya bukan hal yang mudah, karena banyak orang rela melakukan apa saja demi menutupi hal tersebut atau menutupi perselingkuhan yang sampai menimbulkan sebuah perzinahan, karena tidak sedikit orang menganggap itu adalah aib bagi diri dan keluarga. Nah, di sini harus dibuktikan oleh pengakuan pelaku. Nah, ketika pelaku mengakui hal tersebut, maka hal tersebut adalah bisa dijadikan sebagai bahan bukti yang jelas, ya. Ketika si pelaku ini sudah mengaku, ini ada dua hal yang harus dilalui, tapi setidaknya ketika kita memiliki salah satu saja itu cukup. Nah, yang kedua, setidak-tidaknya ada 4 orang pria dewasa yang menyaksikan peristiwa tersebut. Nah, ini kan tentunya cukup sulit ketika memang tidak digerebek, ya. Ini cukup sulit. Jadi yang simple sebetulnya dua-duanya cukup sulit, namun tidak sedikit juga orang pada akhirnya mengakui terjadinya hal tersebut ketika biasanya orang tersebut memang sudah betul-betul tidak mencintai pasangannya dan ingin berpisah. Jadi boleh dong dicerai, karena biasanya ketika yang sudah ada niat seperti itu biasanya tidak tedeng-aling-aling ini. Kemudian yang ketiga, ini adalah merupakan masuk dalam delik pengaduan. Jadi orang yang berhak melaporkan atau mengadukan kejadian tersebut adalah hanya orang yang bersangkutan. Artinya di luar itu memang tidak bisa. Ya, lain hal ketika orang tersebut memberikan kuasa, itu berarti bermakna sama. Ini. Jadi di luar orang-orang yang di luar lingkaran tersebut tidak boleh ikut campur, karena ini kembali kepada permasalahan pribadi, karena keputusan apapun yang diambil itu juga atas persetujuan dua orang tersebut atau orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ini, ya. Jadi orang lain nggak boleh ngikut-ngikut. Nah, terkecuali memang diberi kuasa. Ini. Lalu kemudian yang keempat, ini adalah hal yang paling harus dipahami oleh
kita semua. Jadi ketika kasus perceraian yang ditimbulkan karena sebuah perzinahan atau terbukti berzina, maka ia tidak diperbolehkan rujuk kembali, ya. Namun ada versi lain yang memberikan keterangan berbeda, yaitu boleh rujuk kembali ketika si istri atau si suami yang selingkuh ini sudah betul-betul bertaubat. Atau tidak betul-betul memang tidak akan, ya, bukan tidak ingin, tidak akan melakukan hal yang sama itu terulang. Jadi tobatnya adalah betul-betul tobat nasuha, tobat yang memang betul-betul bertobat. Ini bisa, ini keterangan yang lain, ya. Tapi ketika mengacu kepada sumber awal itu tadi adalah tidak boleh rujuk kembali. Ketika hal itu terjadi adalah akibat dari perselingkuhan yang sampai timbul sebuah perzinahan. Ini. Yang kelima, walaupun yang melaporkan ini adalah pasangan resmi, tentunya juga harus didukung dengan beberapa fakta atau bukti-bukti yang ada. Jadi bukan asal tuduh atau melaporkan tanpa bukti, ini akan sia-sia belaka. Jadi tentunya di sini ketika sudah bicara seperti itu bisa lebih dari 2 orang, atau memang ada orang-orang yang memang bisa dianggap memperkuat adanya, ya, atau meyakini ikut membantu barang bukti terjadinya hal serupa atau perzinahan tersebut. Ini bisa, ya, melangkah lebih jauh. Ini. Namun biasanya memang ketika bicara perzinahan dalam hukum ini biasanya memang hanya berakhir dengan perceraian, kecuali hal tersebut yang terjadi ini bukan atas dasar suka sama suka. Ini bisa merujuk ke hukum pidana karena mungkin terjadinya pelecehan dan lain sebagainya, atau hal-hal sejenis yang memang kejadiannya adalah tidak suka sama suka. Ini. Yang keenam, jadi kembali ke poin 5 tadi, hal ini semuanya bisa dilaporkan lalu kemudian diadukan. Ini dengan atas dasar kejadian perzinahan yang tentunya sudah dibuktikan. Ketika akan dilaporkan tentunya sudah ditambah dengan bukti-bukti lain yang memperkuat adanya hal tersebut terjadi. Nah, ini terjadi atas dasar suka sama suka. Ini baru bisa, ya. Nah, sahabat, ini adalah 6 hal. Jadi intinya ketika Anda bertanya apakah istri selingkuh bisa atau boleh diceraikan, ini tergantung Anda mengambil versi yang mana, ya. Ketika memang istri bertobat tapi Anda belum bisa menerima dengan perasaan sakit hati tentunya yang Anda rasakan, ini juga kemungkinan besar memang tidak mungkin rujuk, ya. Karena untuk rujuk ini situasi pemikiran secara psikologis ini harus dua-duanya dalam keadaan sadar dan normal. Ini baru bisa rujuk kembali ketika kita mengacu ke sumber yang berbeda. Karena di sini ada 2 hal, yaitu ada yang mengatakan memang tidak boleh dinikahi, ada juga yang mengatakan boleh dinikahi ketika si pelaku ini betul-betul sudah menunjukkan bentuk taubatnya. Namun kembali lagi, apakah si suami misalnya ketika istri yang selingkuh ini menerima keadaan tersebut atau menerima kondisi tersebut? Karena dengan catatan si suami ketika yang terjadi ini pada istri harus menerima kondisi tersebut. Ketika tidak, berarti memang untuk lebih amannya adalah memang tidak bisa rujuk, ya. Ini. Nah, sahabat, itulah beberapa hal ketika mungkin di hati sahabat semua ada yang bertanya-tanya, apakah istri selingkuh boleh dicerai? Nah, ini dalam versi Islam dan kenegaraan, ya. Nah, terutama adalah hukum yang ada atau yang diterapkan di negara kita. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang aku bisa sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.